Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Selasa Wage ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, saya sudah sabar Gus ya. Usaha cuma spare part, cuma langganan pabrik saya tutup pada kabur. Nah, teman-teman Selasa Wage ya, yang namanya usaha itu seperti itu ya. Oh, cuman usaha ya. Di dunia ini ya, tidak ada yang abadi teman-teman ya. Alam saja tidak ada yang abadi. Jabatan, harta, tahta, ya, wanita, tidak ada yang abadi. Cepat atau lambat, mereka pun juga akan pergi. Ya kita harus siap dengan itu. Gitu, ya. Jadi kalau katakanlah Anda sekarang ini dalam kondisi terpuruk, ya, turun, nah bisa jadi Tuhan sudah menyiapkan ya, usaha lagi, usaha baru yang itu harus Anda geluti gitu loh ya. Nah disitulah Anda ini diajak untuk mikir, ya apa caranya Anda ini memiliki usaha lain ya selain spare part itu gitu. Kalau itu spare part, atau misalkan Anda ini ternak ayam, misalkan ayamnya mau mati kabeh ya, mungkin selama ini Anda ini katakanlah dapat ya apa ibaratnya hasilnya luar biasa sekali misalkan, tapi giliran itu kok semakin hari semakin bangkrut, semakin hari semakin habis. Itu kan sebenarnya petunjuk dari Tuhan gitu ya, bahwasanya kita ini tidak bisa selalu mengharapkan sesuatu ya di dunia ini untuk selamanya bisa kita miliki ya. Semuanya itu ada masanya gitu ya, semuanya ada masanya. Ya, sama halnya dengan umur Anda, itu kan ada masanya. Kapan Anda sehat, fisik Anda kuat, ada masanya. Ya, kita harus bisa menerima perubahan itu. Itulah perjalanan hidup itu seperti itu. Nah, di situ ya kemampuan Anda untuk bisa mengendalikan. Ya, itu namanya kemampuan adaptasi. Artinya Anda ini bisa berada di dalam situasi dan kondisi apapun. Sekalipun kondisi Anda terjelek, Anda mampu, ya Anda bisa. Loh, itulah yang diharapkan itu seperti itu. Makanya ya teman-teman ya, Selasa Wage, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Ketika Anda katakanlah laris manis ya, biasanya tidak terlena, tidak berpikir seperti ini, tidak berpikir bahwasanya hidup Anda akan terpuruk, tidak berpikir Anda. Tapi ketika sudah kejadian, hidup Anda Anda akan mikir, oh iya, ternyata saya ini kena masalah seperti ini, bla 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 bla, akan seperti itu. Nah, semoga ini bisa Anda sikapi ya, bisa Anda sikapi, bisa Anda resapi gitu ya. Paham ya? Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Ketika Anda berada di puncak kejayaan, Anda nikmati dan Anda syukuri. Lain sakartum lahazidanakum walain kafartum inna dabila sadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat, maka akan aku tambah. Barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka akan aku azab. Bisa jadi selama ini Anda ketika Anda jaya, Anda tidak pernah bersyukur gitu ya. Lali ambil zakat mali misalnya ya, sehingga Tuhan mengingatkan Anda bahwasanya masa usaha Anda ya, saat ini sedang lagi drop ya, saat ini lagi terpuruknya. Bisa jadi karena itu. Tapi yang pasti ya, setiap usaha, setiap apapun yang ada di muka bumi ini, itu tidak akan ada yang abadi. Ya, yang abadi adalah amal perbuatan Anda yang baik. Ya, yang negatif juga abadi, yang nanti akan Anda pertanggungjawabkan ya, kelak di akhirat gitu. Nah, makanya teman-teman Selasa Wage, yang saat ini Anda berada di kondisi puncak kejayaan Anda harus hati-hati ya. Anda harus hati-hati. Ojo terlena gitu ya. Jangan terlena. Orang itu banyak terlena ketika orang itu berada di kondisi puncak, lupa ya. Ibarat kacang itu lupa kulitnya. Giliran kena masalah baru ingat, kenapa kok seperti ini, kenapa seperti ini.
akan seperti itu. Ya, nah, hal inilah yang harus Anda tindak lanjuti ya. Hal inilah yang harus Anda sikapi. Ya, jangan sampai ya sesuatu itu membuat diri Anda ini semakin terpuruk. Jangan sampai sesuatu itu membuat diri Anda semakin hancur ya. Jangan sampai. Kita harus berpikir bahwasanya sesuatu itu bisa membangkitkan motivasi semangat diri kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang harus Anda lakukan ya. Kita harus berpikir seperti itu. Kita harus bertindak seperti itu. Ya, jadikan ini sebagai pelajaran. Ya, mungkin Anda pun juga pernah mengalami ya sebelum Anda katakanlah jualan atau apa misalkan Anda jualan bakso, sekarang baksonya sepi. Sebelum itu kan Anda ini memiliki pekerjaan lain gitu. Pasti seperti itu, pasti ada pasang surut, padang surut. Nah, itulah kehidupan itu seperti itu. Ya, disitulah Anda akan kelihatan. Ya, di situ Anda akan terlihat bahwasanya apakah Anda ini mampu beradaptasi atau Anda tidak bisa beradaptasi, mengeluh dan sebagainya. Tuhan akan melihat diri Anda. Di situ pun Anda pun juga bisa melihat sejauh mana ketahanan Anda, sejauh mana pengendalian diri Anda ketika dalam kondisi semacam itu. Terus langkah apa yang harus dilakukan? Ya kuatkan mental Anda, kuatkan spiritual Anda, yakin bahwasanya Tuhan itu selalu bersama Anda. Lah keyakinan ini tidak hanya sekedar ngomong ya, yakin Tuhan bersama saya, yakin Tuhan hidup dengan saya, yakin Tuhan akan kasih jalan sama saya. Kalau Anda tidak ibadah, tidak tirakat, dari mana Tuhan akan menyayangi Anda? Ya tidak ada. Ya, kan banyak orang itu pasrahkan saja sama Dia yang di atas. Kena masalah, pasrahkan saja ya sama yang di atas. Kan banyak orang seperti itu. Pasrahkan saja sama yang di atas, tapi dia tidak melakukan pendekatan spiritual kepada Tuhan. Nah, Tuhan kok nyelesain masalahmu, tapi tidak ada kontribusi Anda kepada Tuhan. Mau ikut ibadah, mau itu tirakat. Lah kebanyakan kan seperti ini ya. Nah, jadi intinya di dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, ketika Anda mencintai sesuatu sewajarnya. Sehingga ketika Anda gagal tidak mengeluh gitu loh ya. Hidup ini selalu waspada, iling dan waspada. Iling ini artinya ibadah tirakat, waspada akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, dan ketika Anda iling kepada Tuhan, maka Anda akan memiliki kemampuan. Ya, Anda akan memiliki kemampuan untuk menahan, beradaptasi dengan situasi dan kondisi seberat apapun. Kalau iman Anda kuat, kondisi Anda hancur sekalipun, Anda pasti akan bisa berdiri tegak. Tapi ketika iman Anda lemah, Anda hancur, Anda depresi. Butuh waktu lama untuk bisa bangkit. Kuncinya, makanya orang hidup itu kuncinya ibadah tirakat. Itu jangan sampai lepas. Selain bekerja keras. Ya, jadi ibadah tirakat ini sebagai penyeimbang, sebagai pondasinya. Pondasinya jebol, rapuh, lah ketika kena masalah ya ambiar. Ya, dia akan terus memaksakan bahwasanya usaha saya ini kenapa. Loh, semua usaha itu ada masanya gitu. Begitu pula umur kita ada masanya gitu. Kita tidak akan memiliki kesadaran itu ya. Demikian saudaraku Selasa Wage. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.